seminar rancangan aktualisasi atas nama Ibu Aprulina Zulia Mirzana SPD dengan mentor Bapak Dr. Andes Iska Rusmadi dan penguji Bapak Haji Farudin Eskom dapat kita mulai. Oke. Sebelumnya, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memanjatkan doa kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga pelaksanaan rancangan seminar ini dapat berjalan dengan lancar, membawa hasil yang akan memberikan masukan-masukan berharga pada penyelesaian laporan rancangan aktualisasi ini. Dipersilahkan Amin. berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Pengembangan Buku Ajar Kontekstual untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran secara Tartil pada siswa MTSN 8 Gunung Kidul yang disampaikan oleh Ibu Aprilina Zulia Mirzana SPD, Guru Ahli Pertama Bahasa Indonesia di MTSN 8 Gunung Kidul dapat dimulai. Eh, Susunan acaranya tadi kita sudah memulai dengan pendahuluan, presentasi maksimal ya, 10 menit. Sampaikan yang dibaca saja supaya tidak ada penjelasan-penjelasan. Nanti penjelasan akan disampaikan ketika ada pertanyaan dari penguji. Lalu penguatan oleh mentor Bapak J, monggo eh, ini kurang lebih 5 menit dukungan dan apa namanya masukan-masukan serta penguatan. Eh, Lalu ada tanya jawab penguji maksimal 10 menit. Nggih. Monggo dipersilahkan kepada Mbak Selina untuk memaparkan rancangan aktualisasi. Baik, terima kasih Bu Nurul. Saya izin share screen nggih. Ya. Mas sudah kelihatan? Sudah Ibu, jelas sekali. Ya, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Aprilina Zulia Mirzana, Guru Ahli Pertama Guru Bahasa Indonesia di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Ini adalah rancangan aktualisasi saya untuk Latsar CPNS tahun 2025 dengan judul Pengembangan Buku Ajar Kontekstual untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran secara Tartil pada Siswa MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Dasar buku dari rancangan aktualisasi ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Manajemen PNS, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 dan beberapa keputusan Kepala LAG seperti nampak pada layar. Saya izin lanjut ke slide berikutnya terkait dengan madrasah dan al-Quran. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah, salah satu profil pelajaran madrasah adalah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta menjadikannya sebagai pedoman hidup. Kemampuan membaca Al-Quran bukan hanya dibutuhkan dalam mata pelajaran Al-Quran hadis saja, tetapi juga menjadi prasyarat penting dalam memahami materi pelajaran lain yang menjadi ciri khas madrasah, seperti mata pelajaran fikih, akidah akhlak, maupun praktek ibadah lainnya, seperti pembacaan Yasin, tadarus, tahfidz, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya tampilkan sertifikat pengajar saya, ya, karena selain sebagai guru bahasa Indonesia, saya juga memiliki sertifikat guru pengajar Al-Quran dari metode UNI, dari UNI Foundation. Nah, landasan dari aktualisasi yang saya rancang adalah hasil pemeriksaan kemampuan membaca Al-Quran siswa MTS Negeri 8 Gunung Kidul yang dilaksanakan oleh guru-guru tim Intak pada tanggal 15 Juli tahun 2025. Ini ada bagian yang sudah saya ringkas, saya tampilkan. Ya, dari bagian tersebut,
tampak sekali hanya 27,3% siswa yang sudah dapat membaca Al-Quran secara baik dan benar atau tartil dari 143 siswa yang dijadikan sebagai objek pemetaan. Adapun siswa lainnya masih berada di tingkat dasar, yaitu dengan pencapaian kemampuan Iqra jilid 1 sampai 3 dan tingkat menengah atau pencapaian Iqra jilid 4 sampai 6. Dari rendahnya angka kecakapan membaca Al-Quran siswa ini menunjukkan bahwa pembelajaran membaca Al-Quran yang selama ini berjalan di MTS Negeri 8 Gunung Kidul belum berjalan secara efektif. Kemudian saya melakukan wawancara dengan guru tim Intak dan mendapati hasil bahwa penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran secara tartil itu kurang lebih ada empat, yaitu rendahnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran Al-Quran, terbatasnya jumlah guru yang kompeten dalam mengajar Al-Quran, kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga siswa, dan juga belum adanya metode pembelajaran yang kontekstual atau sesuai dengan kebutuhan siswa dan madrasah. Kemudian ada tiga alternatif solusi yang sebenarnya kami diskusikan begitu. Yang pertama, pemberian pelatihan mengajar Al-Quran bagi para guru, pengembangan program pembelajaran membaca Al-Quran yang lebih terstruktur, dan penyusunan bahan ajar. Nah, dari ketiga solusi yang kami diskusikan ini, akhirnya kami merujuk pada satu kesimpulan bahwa yang saat ini paling bisa dilakukan dan menjadi dasar dari penyelesaian masalah yang lain adalah pengembangan buku ajar kontekstual. Alasannya adalah yang pertama, buku ajar yang sesuai dengan kemampuan awal siswa dan situasi madrasah merupakan fondasi utama untuk mendukung implementasi solusi yang lainnya. Yang kedua, buku ajar yang baik akan memberikan arah pembelajaran yang jelas sehingga memudahkan guru dalam mengajar. Dan yang ketiga, buku ajar yang dikembangkan secara kontekstual ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai materi pelatihan untuk guru-guru lain selain guru Ya, waktu masih 5 menit, Mbak. baik. Ya, jadi saya langsung ke sini. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengimplementasikan core values ASN berakhlak, kemudian untuk mengembangkan buku ajar kontekstual, dan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS. Manfaat yang diberikan yaitu bisa dirasakan oleh guru dan siswa Kementerian Agama, MTS Negeri 8 Gunung Kidul, dan diri saya sendiri. Manfaat lebih lengkapnya seperti yang ada di dalam layar. Dan ruang lingkup kegiatan aktualisasi ini adalah terbatas pada upaya peningkatan kemampuan membaca Al-Quran siswa di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Ini rancangan aktualisasi saya. Ini adalah profil dari MTS Negeri 8 Gunung Kidul yang berada di Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan visi menjadi madrasah prima plus prestasi religius indah, mandiri, aman, peduli lingkungan, dan usaha sehat. Dengan visi seperti yang ada di dalam layar. Ini deskripsi isu, 5 isu yang saya kumpulkan yang ada di dalam madrasah ya. Ada yang pertama, rendahnya etika dan sopan santun siswa, kemudian kurangnya dukungan orang tua dalam pembiasaan Islami, kemudian rendahnya kemampuan membaca Al-Quran, belum efektifnya penggunaan media digital, kemudian banyak fasilitas madrasah yang kurang ramah. 5 isu tadi saya analisis menggunakan PKL. Ini didapati ranking 1, 2, dan 3. Ya. Dari 3 besar tadi, saya analisis lagi menggunakan USG, dan ternyata yang menduduki ranking pertama adalah isu rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran secara tartil. Jadi, isu tersebut yang akhirnya saya kembangkan untuk kegiatan aktualisasi ini. Ya, 3 menit. ya, rendahnya kemampuan membaca Al-Quran secara tartil tersebut dari diagram visual ini, yaitu dari faktor guru, siswa, lingkungan, dan metode pembelajaran. Saya mengambil solusi dari ini, belum ada buku ajar yang sesuai kebutuhan siswa madrasah. Ini adalah langkah-langkah dalam melakukan gagasan kegiatan penyelesaian masalah. Saya menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development dengan langkah uh, seperti yang ada di layar ini. Pertama, menganalisis kebutuhan awal dan perencanaan pembelajaran.
membuat draft awal, kemudian melakukan uji coba, revisi, pengujian lapangan, penyempurnaan standar, terakhir adalah diseminasi dan implementasi pelajaran. Ini ada matriks rancangan aktualisasi saya yang dikaitkan dengan materi dari agenda 2 dan agenda 3 tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan juga manajemen ASN dan smart ASN. Saya lanjut langsung ke bagian belakang. Ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi saya yang kurang lebih ada 6 pekan ya, dari pekan pertama bulan Agustus sampai pekan kedua bulan September. Selanjutnya, kendala dan antisipasi. Kendala dari pelaksanaan aktualisasi ini saya proyeksikan yang pertama keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya 6 pekan tadi. Kemudian saya mensiasatinya dengan mengatur jadwal yang rinci sejak awal pelaksanaan. Kemudian kompleksitas penyusunan buku ajar, ya ini antisipasinya dengan menggunakan media yang mendukung penulisan huruf Arab yang saya kuasai, kemudian berkonsultasi dengan ahli untuk memastikan materi sesuai dengan kaidah. Dan yang terakhir, keterbatasan biaya kegiatan, saya mensiasatinya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memberikan uh, file buku ajar dalam bentuk media digital untuk mengurangi pengeluaran. Baik, ini harapan saya. Semoga rancangan aktualisasi ini dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan, sehingga saya juga dapat lulus latsar CPNS 2025 ini dengan hasil yang baik. Ya, terima kasih. Oh, saya rasa ini bagian penutup. Apa saja ini hadis yang mendasari kegiatan saya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Terima kasih penutup atas waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ge. Untuk selanjutnya adalah sesi penguatan dari mentor. Ya, Bapak Iskak, silakan maksimal 5 menit. Ge. Monggo Bapak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Puji, wabarakatuh. Ibu moderator dan Ibu Lina yang berbahagia. Yang pertama, alhamdulillah bersyukur pada Allah di siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti ujian Latsar CPNS Kemenak kepada Ibu Lina Zulia Mirzana SPD. Mudah-mudahan bawa berkah untuk kita semuanya. Amin, ya Yang Rabbal berikutnya, Alamin. saya bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada Kementerian Agama yang mana telah menugaskan Bu Lina di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Ini suatu keberuntungan, bahkan misalnya suatu anugerah. Kenapa memang madrasah bagi masyarakat di Gunung Kidul ini menjadi solusi untuk meningkatkan agama bagi generasi penerus. Mungkin kalau di Jawa Tengah itu sudah familiar di pondok pesantren, tapi kalau di DIY khususnya Gunung Kidul ini masih belum familiar bagi masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke pesantren, sehingga madrasah ini sebagai solusinya. Dengan harapan mudah-mudahan anak-anak mereka nanti putra-putrinya menjadi anak-anak yang lebih baik agamanya daripada orang tuanya. Apalagi dengan adanya kedatangan Bu Lina ini, Masya Allah, sebenarnya permasalahan di madrasah ini ada beberapa hal, mungkin kedisiplinan, mungkin kebersihan, dan lain sebagainya. Tapi Bu Lina sebagai guru bahasa Indonesia kok malah mengangkat tentang rendahnya kemampuan membaca dan menulis Al-Quran. Ini suatu yang luar biasa bagi madrasah, karena Bu Lina ini basicnya bahasa Indonesia, tapi kok malah mengambil ataupun membantu madrasah dalam rangka penyelesaian masalah keterbatasan ataupun kerendahan baca tulis Al-Quran. Ini suatu yang luar biasa. Nilai tambah bagi Bu Lina, karena beliau ini yang tadi berpikir sebagai guru bahasa Indonesia. Kemudian tentunya dengan hasil pemetaan ketika amat sama, adanya kemampuan dasar, menengah, dan lanjut, dan Ibu Lina akan buat buku ajar teknis tahsin Al-Quran, ini suatu luar biasa. Karena sesungguhnya memang sudah dicoba beberapa cara, beberapa pola untuk menyelesaikan masalah ini.
Maksudnya itu Mas, bagaimana anak-anak yang sebelum masuk madrasah itu belum bisa baca Quran, ketika tahun pertama itu sudah bisa baca Al-Quran, tahun kedua itu bisa lanyah atau lancar baca Quran, bahkan tahfidnya juga bertambah. Ini sampai hari ini kayaknya belum belum maksimal hasilnya. Masih ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan dengan kedatangan benar, dengan membuat buku ajar tahsin Al-Quran ini akan memberikan sumbangan yang luar biasa kepada madrasah. Kemudian memang betul dengan adanya kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran ini akan mendukung, mendorong untuk kegiatan pembelajaran yang lain. Untuk Quran hadis, fikih, akidah, akhlak, SKI. Sehingga betul-betul nanti outputnya itu betul-betul sebagaimana harapan kita bersama. Harapan orang tua, harapan Bapak Ibu guru, dan tentunya harapan daripada kementerian untuk meningkatkan kualitas keagamaan bagi masyarakat di Gunung Kidul. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Lina yang telah memberikan sumbangan kepada madrasah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan menjadi amal soleh bagi Ibu Lina khususnya dan akan bermanfaat sehingga lulus dalam latsar CPNS Kemenak. Barangkali demikian Ibu Amin, Jumen. amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bapak Iskak Rusmadi, harapan dan dukungan ya kepada Ibu Lina. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab nih dari penguji. Monggo, waktu maksimal 10 menit. Oke, nanti akan ditanggapi oleh Ibu Lina. Oke, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Bu Moderator, Bu Haji Nurul. Yang kami hormati Bapak Ishak Kusmadi sebagai mentor dari Bu Prilina Julia. Ya, luar biasa tadi dukungannya kepada Bu Lina ya. Tentunya Bu Lina eh, juga bisa mengoptimalkan dari dukungan Ishak sebagai mentornya, manfaatkan sebaik-baiknya, maksimalkan, kemudian banyak berkonsultasi ke beliau juga, karena beliau apa namanya juga sudah banyak pengalaman terkait dengan dunia pendidikan juga ya, Bu Lina. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan kepada Bu Avelina Julia Mirzana ya. Saya ucapkan selamat Bu Avelina yang prestasi selama ini sudah Bu Lina dapatkan ya. Pertama, Bu Lina dari sekian ribu orang kemarin eh, lolos ya, diangkat sebagai CPNS di MTSN 8 Gunung Kidul ya. Itu merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya harus patut disyukuri, dan kita berharap Bu Lina dengan bergabungnya di lembaga kita Kementerian Agama bisa memberikan atau mewarnai Kementerian Agama menjadi semakin baik sehingga terhadap pelayanan kepada masyarakat juga menjadi maksimal ya dampaknya kepada masyarakat. Dan yang kedua, saya apresiasi terkait dengan telah berhasilnya Bu Lina merancang aktualisasi ini ya. Dan ini sangat bermanfaat ya. Tadi sudah disampaikan kepada Pak Mentor, beliau sangat bersyukur, sangat berterima kasih terkait dengan rancangan aktualisasi Bu Lina yang diangkat terkait dengan bagaimana mengembangkan buku ajar kontekstual ya, untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran secara tartil ya, kepada para siswa di MTSN 8 Gunung Kidul. Terkait dengan hal ini Bu Lina,
Eh, apakah Bu Lina pengampu mata pelajaran Hukdis ya? Hukdis. Maaf, Al-Quran Hadis maksudnya. Hapkur ya, Al-Quran Hadis ya, Saya, saya itu pengampu guru bahasa Indonesia, Pak. bahasa Indonesia. Ya, Tapi dengan melihat latar belakang permasalahan yang ada, Bu Lina mengambil ini ya, terkait ya, dengan bagaimana cara mengatasi kekurangan-kekurangan siswa dalam membaca secara tartil Al-Quran ini. Baik, ya ini sudah apa sangat bagus ya, sangat bagus. Kemudian Bu Lina ini untuk rancangan aktualisasi ini sudah berkoordinasi dengan guru pengampu Al-Quran Hadis itu. iya, sudah Pak. Sudah ya. Eh, untuk informasinya berapa guru Bu Lina di sana untuk pengampu Al-Quran Hadis? Kalau yang kemarin terlibat, apa diskusi dengan saya itu tim Imtak Pak, ya di tempat kami menyebutnya. Jadi tidak spesifik guru Quran hadis. Jadi ada 5 orang. Ya, sebenarnya 6 tapi yang satu habis mutasi kemarin. Tapi ada yang pengampu itu ya Al-Quran Hadis ya. Ya, Iya. Ya, kenapa saya menyampaikan hal tersebut karena memang penting juga untuk berkoordinasi, berkolaborasi dengan guru pengampu Al-Quran Hadis tersebut ya, agar mungkin nanti sasarannya jadi lebih terarah lagi Bu Lina. Jadi tidak sia-sia nanti RA-nya Bu Lina, karena nanti juga kan toh akan dipakai, akan digunakan oleh beliau-beliau ya nanti. Eh, Nah, mungkin salah satu masukan dari saya tadi salah satunya adalah terkait dengan kekurangan guru ya yang untuk menangani siswa-siswa dalam bagaimana memperbaiki bacaan siswa untuk secara tartilnya. Eh, itu sudah dimasukkan ya ke rancangan timeline Bu Lina terkait dengan bagaimana untuk menambah bersama-sama dengan guru lain untuk membagi tugas gitu ya. iya, Bisa ya Pak. diceritakan, bisa Ya, disampaikan Bu Lina. Silahkan, ya, Bu baik. Lina. Ya, baik. Dari latar belakang permasalahan tadi, salah satu yang saya jelaskan tadi, masalah penyebab rendahnya kemampuan membaca Al-Quran kan kekurangan guru. Karena guru yang bisa mengajar membaca Al-Quran hanya 5 ya, hanya 5 orang. Dan sementara kan jumlah siswa ada 150 dikali 3 angkatan. Jadi yang terjadi selama ini adalah kami itu kekurangan personil untuk mengajar. Nah, sementara guru-guru yang lain apabila dilibatkan itu masih belum mumpuni, Pak, masih belum bisa. Karena bacaan mereka saja tidak sepenuhnya baik gitu. Ada beberapa yang guru pun belum bisa membaca Al-Quran. Maka dari itu akhirnya dari hasil diskusi kami, ya saya dengan guru-guru tim Imtak itu kita harus bikin bahan ajar. Nah, bahan ajar ini solusi untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Karena dengan adanya bahan ajar yang sistematis tadi sesuai kebutuhan madrasah, kami bisa mengadakan pelatihan untuk guru-guru mapel lain di luar Al-Quran Hadis, sehingga mereka pun pada akhirnya nanti bisa turut dilibatkan ke dalam tim pengajar Al-Quran. Meskipun backgroundnya nanti bermacam-macam, tidak semuanya backgroundnya dari ilmu-ilmu agama. Begitu, Pak. Ya, Baik, ya itu sudah bagus. Metode itu berarti kan sudah dilaksanakan juga ya Bu Lina. Dan oke. tadi juga saya sudah setuju dan memang dengan keterbatasan timeline dari nanti Bu Lina melakukan habituasi di ini ya habituasi terkait dengan rancangan Bu Lina ini, maka saya setuju bentuk dari buku tersebut dalam bentuk digital saja ya Bu Lina ya. Untuk ini juga apa pertama mempersingkat waktu
proses. Jadi tanpa perlu ada proses percetakan ya. Karena kalau butuh waktu dan dana tentunya ya anggaran. Ya, Nah, jadi masih dua saya menit. jadi saya setuju bila nanti bentuknya dalam bentuk digital ya. Dan itu juga bisa diperluasnya juga sangat mudah ya. Bisa dengan medsos nanti hasil dari rancangan buku ajar Bu Lina itu ya. Dan itu sangat bermanfaat ya. Eh, dan nanti mungkin ini Bu Lina, kalau nanti Bu Lina bisa ada kemampuan IT-nya, di buku panduan secara digital itu kan bisa disisipkan itu ya Bu Lina, bisa disisipkan semacam link contoh bacaan yang benar gitu, misalnya secara tartil. Mungkin seperti itu. Misalnya nanti diklik salah satu di buku panduan itu terkait dengan cara baca misalnya cara baca ikhlab, maka ada contoh suara baca yang benarnya gitu. Mungkin nanti ada tambahan seperti itu karena kalau apa namanya sudah bagus kalau dalam bentuk publikasinya dalam bentuk digital nanti bukunya gitu. Mungkin itu tambahan saya dari saya Bu Lina ya nanti eh, untuk menambah terkait dengan rancangan aktualisasi Bu Lina. Ya, Bu Selamat ya Lina. Bu Lina ya. Bu Lina ada Bisa tanggapan masih satu ditanggapi menit. mungkin? Ya, Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya, atas masukannya. Nih. Sebenarnya saya juga berpikiran demikian ya. Kalau buku ini dikembangkan dalam bentuk digital aplikasi begitu ya Pak ya. Dalam bentuk aplikasi sehingga hasilnya bisa lebih efektif seperti itu. Tapi mengingat keterbatasan waktu laksar yang hanya 6 pekan ini ya, mungkin saat ini yang saya buat baru desain apa namanya yang bentuk PDF saja dulu ya. Itu insya Allah nanti akan saya kembangkan ya. Berikutnya bisa dijadikan bahan penelitian untuk saya dan guru-guru di MTS Negeri 8 begitu. Ya, tapi terima kasih banyak Pak masukannya. Ya, ya tahap nanti ya bisa disisipkan link suara nanti Oke, dari ya, PDF-nya bagus itu. sekali nih idenya, ya. Chef Fahru. Ya, 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 dan ya, itu next ya. Wah, luar biasa. ya, ya. Yang tadi tentang apa timelinenya itu ya, sudah ada kerjasama dengan tim Intak. Ada dimasukkan tadi di planningnya. Ya, sudah Bu, Ya, oke, berkonsultasi di awal itu ya. oke, baik. Ya, demi ya. Terima kasih kepada penguji untuk selanjutnya dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini maka berakhir pula seminar rancangan aktualisasi atas nama Ibu Aprilina Zulia Mirzana SPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ya, ya, ya. Baik, nggih. Baik, mari kita ya tentu kita berharap ya nanti untuk pelaksanaan berikutnya dapat lancar dan barokah. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Saya selaku Amin. moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya ada salah hilaf tutur kata sapa gitu gitu. Pak Iskak, Bapak penguji, saya mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya juga oleh Ibu Lina. Oke. Bisa Ibu. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, saya berikan salam penutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk